Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Mardia, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Saya hari ini bersama rekan saya Ibu Rosmaini akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Bu Ros, hari ini saya minta waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ya. Ya. Jadi harapan Bu Ros dari percakapan kita hari ini apa? Saya senang sekali dan ada supervisi ini yang akan kita lakukan dari pertemuan ini. Saya ingin membicarakan rencana pembelajaran saya besok. Itu ya. Jadi rencana pembelajaran Bu Ros besok ya, mau mengajar apa ya? Jadi besok tuh Ibu Ros mau mengajar materi apa? Materi saya akan ajarkan itu adalah materi tentang kuartil. Ya. Jadi persiapannya itu untuk pembelajaran besok itu saya menyiapkan RPP, bahan ajar, dan RPPD yang akan digunakan oleh siswa. Itu ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya apa Bu Ros besok? Tujuan pembelajaran kita agar siswa dapat memetakan atau dapat melihat atau menghitung dari kuartil. Jadi kuartil itu untuk siswa dapat menentukan ada berapa bagian didapat dari kuartil tersebut. Jadi menentukan ada berapa bagian dari kuartil ya. Kemudian menentukan nilai kuartilnya. Ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu Ros ya. Iya. Dari situ tadi Bu Ros sudah menyiapkan RPP, LKPD, kemudian bahan ajar. Dari yang sudah Bu Ros persiapkan tadi itu saya lihat sudah sangat mantap sepertinya Bu Ros ya. Kira-kira nanti strateginya apa Bu Ros? Mungkin saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa karena di kelas itu kan berbeda-beda. Jadi ketika nilainya itu kan berbeda, ada yang rendah, sedang, tinggi. Nah dalam hal ini dengan berdiferensiasi ini saya akan mengatakan mana siswa yang rendah, yang sedang, dan yang tinggi ini akan kita klasifikasikan gitu. Jadi ada siswa yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi Bu Ros ya. Jadi nanti Bu Ros mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kesiapan belajar siswa Bu ya. Media dan model pembelajaran yang akan Bu Ros gunakan nanti apa Bu Ros? Saya akan menggunakan model problem-based learning dan menggunakan LKPD untuk membantu siswa menyelesaikan soal. Jadi di sini modelnya adalah model PBL. PBL Bu Ros ya. Jadi Ibu Ros akan menggunakan PBL. Baiklah Bu Ros, nanti untuk pembelajaran besok itu strategi apa yang akan Bu Ros gunakan? Saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar untuk kelompok yang kemampuan rendah KPD dalam bentuk tabel gitu. Kelompok yang sedang KPD dalam bentuk program, mungkin kelompok yang bentuk masalah kontekstual dan tingkat tinggi gitu. Nah nanti saya akan memandu kelompok dengan kemampuan rendah lebih banyak. Nanti hasil diskusi kelompok nanti akan dipresentasikan sesuai dengan media yang mereka pilih sendiri. Jadi seperti itu Bu Ros ya. Jadi nanti untuk siswa dengan kemampuan rendah materinya dalam bentuk tabel, kemudian yang sedang dalam bentuk histogram, yang tinggi nanti dalam bentuk soal kontekstual. Ya. Jadi nanti ada diferensiasi konten ya yang Bu Ros berikan. Kemudian tugasnya mereka akan membuat hasil dengan media yang mereka pilih sendiri ya. Jadi ada diferensiasi produk ya. Iya bagus sekali Bu Ros, rencana yang akan Bu Ros lakukan. Dari rencana ini menurut Bu Ros apa yang masih menjadi kekhawatiran? Nah mungkin kendala sedikit ini adalah waktu yang tidak cukup satunya untuk membuat produk yang akan siswa presentasikan. Karena dalam ini kan pembuatan dari program itu kan akan memetakan siswa gitu. Jadi itu memakan waktu yang akan lebih banyak. Mungkin melihat waktu saja ini. Itu ya. Jadi Bu Ros khawatir dengan waktunya yang tidak cukup Bu Ros ya. Bagaimana rencana Ibu untuk meminimalisir hambatan ini nantinya? Mungkin saya akan memberitahu siswa dulu
apa rencana pembelajaran yang akan dilakukan nanti, jadi mereka bisa menyiapkan yang diperlukan untuk menghemat waktu tadi. Bisa kalau menyiapkan untuk histogram, mungkin mereka sudah menyiapkan datanya dulu yang dari pengamatan mereka gitu. Jadi terbantu dengan penghematan waktunya. Jadi mereka sudah punya data mentah gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan sebelumnya Bu ya. Sebelumnya, Jadi waktu di kelas itu lebih efektif Lebih ya. efektif, ya. Nanti untuk ini apa yang akan ada orang yang akan membantu Bu Ros dalam pembelajaran di kelas? Dalam pembelajaran ini yang membantu adalah siswa itu sendiri. Siswa ya, Bu Iya. Ros ya. Iya. Rencananya Bu Ros di kelas berapa nanti mau supervisi? Supervisi nanti ada di kelas 10-3 ya. 10-3 Iya. ya. Besok ya Bu Ros ya pelajarannya. Besok pas ada pelajarannya itu tentang kuartil itu di kelas 10-3. 10-3. Oke, Iya. jadi Bu Ros kita akan masuk ke kelas 10-3 ya, Iya, sampai oke. ketemu nanti. Iya. Dari rencana-rencana yang Bu Ros sudah ungkapkan tadi itu sangat bagus sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kesiapan siswanya sudah dipersiapkan. Bu Ros, apa komitmen Ibu untuk pembelajaran ini nanti? Saya akan melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi seperti yang saya rencanakan dari awal gitu. Ya, jadi Saya sesuai melakukan, dengan rencana Ibu Ros ya. Iya. Iya. Semoga rencana yang Ibu Ros susun tadi itu dapat terlaksana dengan baik di kelas Bu Ros ya. Ya. Terima kasih Bu Ros atas sudah waktunya para observasi hari ini. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu Ros dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jujur saya merasa senang bisa membagikan rencana pembelajaran saya kepada Iya. Ibu Dani. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan berguna juga bagi kita, bagi Ibu Dani, bagi saya dan juga mungkin terkhusus bagi siswa. Iya, bagi siswa Bu Ros Iya. ya, supaya mereka bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya ya. Iya. Terima kasih ya Bu Ros ya atas waktu. Semangat ya, pagi-pagi sudah sarapan? Belum. Siap belum sarapan. Siap sarapan berlebih? Belum. Biar belajarnya jadi semangat. Ya. Alam sudah sarapan? Belum. Pantas lesu. Ya. Kalau sudah sarapan pasti semangat, wajahnya pasti ceria. Ya. Seperti dia. Dia semangatnya lebih tinggi karena sarapan sudah, olahraga sudah, rumahnya deket, sambil olahraga. Maka dia semangatnya menjadi luar biasa. Ya. Untuk materi kali ini kita belajar tentang kuartil. Pengertian kuartil apa? Ada yang bisa menyebutkannya? Belum. Karena kita masih mau mulai belajar. Ya. Kuartil lanjutan dari materi kita kemarin tentang bagian statistika juga. Yang kemarin kita bisa belajar tentang mean, yaitu mencari rata-rata. Terus yang kedua apa? Median. Yang ketiga modus. Yang terakhir ini adalah tentang kuartil. Ya. Tujuan apa untuk belajar kuartil? Dalam kuartil ini baik secara konteksnya dalam sehari-hari juga akan digunakan karena kita di sini membahas tentang suatu bagian menjadi sama banyak. Kalau dalam kuartil itu menjadi 4 bagian, ya. Kenapa kita untuk mencari kuartil itu? Misal dalam suatu data, ya, yang secara tabel frekuensinya kita mengetahui bahwa akan mencari menjadi 4 bagian yang sama banyak atau sama besar, maka menggunakan kuartil. Kalau modus kemarin apa? Nilai yang tadi? 7. Kalau median? Tenang. Kalau mean kan? Mencari rata-rata. Sama halnya seperti itu juga dengan kuartil kita mencari nilai pada tabel frekuensi kita yang sudah kita buat itu menjadi 4 bagian yang sama. Dan untuk belajar kuartil ini adalah yang pertama kita bisa membagi menjadi 4 bagian tadi. Untuk materi hari ini kalian bisa dapat menentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, ya, pada data berkelompok. Untuk hari ini karena kita dapat data dari asesmen yang kemarin, ya, maka ibu bisa mengatakan kita ada 3 bagian ini dibentuk menjadi 3 kelompok.
Kita juga kembalikan di sini adalah kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Dalam artian nanti kalian bentuk kelompok yang kecil. Ya. Nah, untuk itu kita silakan bagi kelompoknya. Nanti disebutkan namanya, nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita bentuk dulu mejanya untuk kelompok belajar berdasarkan dari kisaran tersebut. Oke? Sudah siap semua kelompok? Ya. Kali ini Ibu akan membagikan LKPD ya, materi yang tentang profil ya. Ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian mengerjakan secara berkelompok, diskusikan sama anggota kelompoknya masing-masing. Ada kesulitan bertanya dengan anggota kelompok terlebih dahulu. Kalau memang ada masih perselisihan yang sama Ibu, boleh tanyakan sambil ya. Nah, untuk kelompok ini tolong ada belajar dan pembelajarannya dibiasakan, artinya yang tidak bisa bertanya kepada temannya yang bisa, dan yang bisa untuk mengajarkan kepada temannya yang bertanya. Ya? Ya. Oke, kita ya. Q1 kita harus mencari letak Q1-nya terlebih dahulu dengan cara memasukkan rumusnya, yaitu 1/4 dikali N atau jumlah datanya. Dimasukkan, hasilnya adalah 20. Terus kita masukkan rumus ini, rumus Q1-nya. Diketahuinya TB-nya sama dengan 27,5, jumlah datanya 80, intervalnya 7. Terus frekuensi kumulatif sebelum Q1-nya adalah 18. Terus frekuensi kumulatifnya adalah 29. Dimasukkan ke rumus, TB-nya 27,5 ditambah 1/4 dikali dengan jumlah data yaitu 80 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q1-nya itu 18 per frekuensi kumulatifnya yaitu 29 dikali dengan interval yaitu 7. Hasilnya adalah 27,5 ditambah 20 dikurang 18 per 29 dikali 7. Hasilnya 27,5 ditambah 14 per 29. 14 per 29 hasilnya 0,8, jadi 27,5 ditambah 0,48 sama dengan 27,98. Nah, itu tadi tahapan dari kelompok 1 ya.
bahwa dia mencari untuk Q1-nya dapat 28,77. Kasih aku dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2 dan 3. Silakan ditanyakan. Ya. 18 dari mana? Oke, ada dari kelompok lain 18 dari mana dia jadi jelas? Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 ada yang pertanyaan dari kelompok lain? Kati. Tidak ada? Bisa jelas ya? Terima kasih untuk tampilan kelompok 1. Kita kasih masuk lagi. Nah, ini kita selesai masalah kuartil ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Boleh? Oh ya, orang silakan. Jadi materi hari ini adalah kuartil. Kuartil adalah data yang dibagi menjadi 4. Itu yang pertama kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Oke, ya. Untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Yang pertama materi berikutnya adalah tentang preventif dan preventif untuk dibaca di rumah. Nanti ada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang preventif dan preventif. Untuk itu, untuk hari ini saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang ditanyakan apa? Hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi dari rangkaian supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Hari ini saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Muhtarom, dan bersama rekan saya, Ibu Rosmaini. Baiklah Ibu Rosmaini, apa kabar Bu Ros? Alhamdulillah. Ya. Coaching untuk supervisi akademik ini, Bu Ros, tujuannya pasca supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk membahas atau membicarakan hasil dari observasi yang sudah saya lakukan pada hari Jumat kemarin, Bu Ros ya. Dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Ros harapkan? Sebenarnya sih saya dari kita lakukan hari Jumat kemarin yang saya inginkan itu perbaikan gitu ya, perbaikan dari proses pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Tidak ada kendala sedikit gitu. Jadi tentang pembelajaran yang sudah Bu Ros lakukan hari Jumat kemarin, Bu Ros ya, perasaan Ibu Ros setelah proses observasi kemarin bagaimana, Bu Ros? Terus terang saya juga asik enjoy gitu. Hanya saja mungkin pertama kali saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi itu pertama kali saya lakukan itu. Kalau untuk situasi dan masalah itu, ya mungkin saya merasa sedikit agak. Iya. Karena baru mencoba pertama kali Bu Ros ya, belajar berdiferensiasi, jadi ada rasa Beda ya. Iya. beda. Dari pembelajaran yang sudah Bu Ros lakukan hari Jumat kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang Bu Ros rencanakan? Beberapa hal itu sudah sesuai, hanya saja mungkin ada sedikit kendala. Tapi untuk sebagian besarnya secara globalnya itu sudah sesuai. Itu sudah sesuai yang saya rencanakan. Sesuai dengan yang Bu Ros rencanakan ya. Iya. Apakah ada yang belum terlaksana terus dari pembelajaran itu, apa sudah terlaksana semua? Insya Allah berapa persen masih kita semua itu sudah Terlaksana ya. Apakah ada kendala, Bu Ros? Walaupun kendalanya kemarin itu kurang pemberian. Jadi saya di sini motivasi ya karena istilah sekarang SDG aja. Jadi kemarin itu ketinggalan speakingnya ya karena baru. Jadi nanti bagaimana selanjutnya Bu Ros? Mungkin akan dipakai beberapa yang mungkin akan digunakan SDG-nya. Itu juga kan suatu
motivasi siswa biar penyegaran itu dengan terasa. Nah, jadi tidak monoton juga sih ya pelajaran matematika, jadi lebih enjoy mereka ya. Nanti akan ada pemberian ice breaking. Kalau kendala yang lain ada, Bu Ros? Kendalanya gini, karena itu baru pertama kali mungkin untuk menghasilkan produknya. Kadang-kadang siswa juga mungkin pada saat mengerjakan soal itu kan mereka belum melakukan suatu produk berupa produk yang itu. Makanya mungkin pengen mereka itu menghasilkan dalam video gitu. Produk yang dihasilkan yang bedanya itu cuma ada Belum ada ya. Iya. Beda ya. Iya, mungkin itu. Karena baru terus ya. Jadi agak kaget anak ya, biasanya kan kita tugas tuh semua sama ya, yang ditentukan dulu. Karena juga waktu juga kan untuk pertemuan itu kan 1 kali 2 kali 45 menit cuma kan. Mungkin juga kendalanya itu masalah waktu. Jadi kendalanya untuk menghasilkan produk, kemudian waktunya, terus ya. Jadi kemudian siswa belum terbiasa ya. Mudah-mudahan nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dipresentasikan ya. Kalau ada tambahan waktu kan, jangan presentasinya hari itu, bisa nanti pas minggu depan kan. Bisa jadi. Hasilnya dari hasil yang didapatkan, apa area pengembangan yang Bu Ros mau kembangkan? Sekarang ini mungkin untuk pengembangannya ya cukup dengan melaksanakan diferensiasi ini. Pengembangannya pembelajaran berdiferensiasi Iya. ya. Diferensiasi ini kemarin itu readiness ya, Iya. dan tingkat kesiapan. Jadi ada siswa yang tinggi, sedang, dan rendah. Dari pengembangan area pengembangan itu semua sudah tercapai, terus ya. Alhamdulillah sebagian sudah, tidak sebagian sih, ada yang keseluruhan itu sudah tercapai sebenarnya. Nanti selanjutnya akan dilaksanakan kapan, Bu Ros? Yang area pengembangan berikutnya? Mungkin kita akan lakukan rencananya itu besok Hari Jumat ya, tanggal 10.3 tanggal tanggal 10.3. Tanggapan Bu Ros dengan supervisi yang sudah kita lakukan kemarin bagaimana, Bu Ros? Saya sangat senang sekali dengan kegiatan seperti ini, dengan ini, jadi tempat pengalaman saya sebagai pertama juga terlaksana, apa yang diinginkan siswa juga terlaksana. Dan ini juga akan saya lakukan pengalaman baru, pengalaman baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terus ya, iya. Kalau dari saya sih, Bu Ros ya kemarin ketika melakukan supervisi akademik tahap observasi di kelas Bu Ros, saya lihat sudah bagus, sudah mengkondisikan siswa, menanyakan kabar kan, kemudian memberikan mengkondisikan kelas kan, jadi sebelum memulai pelajaran sudah mengkondisikan kelas, mengajak siswa berdoa kan, terus Bu Ros sudah menyebutkan tujuan pembelajaran, manfaat pelajaran hari itu kemarin tentang kuartil ya, jadi manfaatnya apa sudah Bu Ros sebutkan. Kemudian ada diferensiasi kontennya ya, diferensiasi proses sebenarnya di situ muncul. Jadi Bu Ros sudah memberikan LKPD dengan bentuk yang berbeda dari tiap anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda tadi kan sudah ada. Kemudian saya juga lihat bahwa di keterampilan sosial emosionalnya tadi sudah muncul dalam mengkondisikan siswa, sudah membuat siswa rileks ya dalam dalam pembelajaran. Cuma yang mungkin tadi yang terlewat hanya ice breaking, Bu Ros ya, ice breakingnya, padahal kemarin kita ngobrol-ngobrol akan buat ya, namanya juga ini Bu Ros ya, sudah muncul semua. Kalau menurut saya tinggal diferensiasi produknya tidak ada, tapi sebenarnya diferensiasi produk itu tidak juga harus dipaksakan kan, jadi memang disesuaikan dengan kondisi murid yang kita ajar ya, Bu Ros ya, itu semuanya ada. Kemudian untuk anak-anaknya juga sudah fokus dalam pembelajaran, aktif,
dalam diskusi, ya anaknya juga sudah bagus, di situ juga sudah terlihat. Cuma ada satu hal boros yang saya lihat yang belum tampak kemarin itu adalah ketika di awal pembelajaran boros belum membuat kesepakatan belajar ya dengan murid. Boros ya, mungkin karena baru tadi kan, karena ciri dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah adanya kesepakatan belajar terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi itu nanti mungkin untuk pembelajaran berikutnya ya bisa dimasukkan kesepakatan belajar ya sebelum kita memulai pelajaran. Jadi ada apa namanya hubungan positif antara kita dengan siswa kan tentang pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Ya, itu saja Bu Ros yang percakapan hari ini. Bagaimana perasaan Bu Ros setelah kita berbincang hari ini? Alhamdulillah jadi kan wawasan tambah nambah. Jadi yang ada sudah kemarin kita saya perbaiki ke depannya yang jelas merasa puas dan saya ucapkan terima kasih dengan adanya wawasan ini yang menambah wawasan saya jadi merasa Ya, jadi perubahan juga Bu Ros ya dari siswa ya, jangan siswa juga pembahasan nanti pada siswa. Bisa mungkin gitu. Jadi kita membuat pembelajaran yang nanti hasilnya itu akan berurusan kepada siswa. Ya, baiklah terima kasih Bu Ros, itu saja percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Bu Ros dari pra observasi sampai dengan pasca observasi. Mudah-mudahan nanti akan membawa dampak positif kepada peserta didik kita. Terima kasih Bu Ros. Saya akhiri percakapan pasca observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.